Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya Sesanatan Suka Elektronik. Oke, bagaimana punya kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa yang ada dalam diri kita mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum melihat video saya lebih jauh pada kali ini ya teman-teman, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekanku semua yang telah memberikan dukungannya dan supportnya atas channel saya ya teman-teman, dengan memberikan like-nya dan subscribe-nya, dengan memberikan jempolnya ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-temanku dan rekan-rekanku semua menjadi suatu keberkahan tersendiri. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman, pada kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang mengenalkan komponen-komponen yang ada atau driver atau komponen-komponen yang ada di modul LED AC ya teman-teman. Sekaligus beserta fungsi-fungsinya ya teman. Oke, langsung saja, nggak usah panjang lebar. Kita mulai dari titik tengah ini ya teman. Titik tengah ini di sini dimana ada kode N dan L ya teman-teman. Jadi di sini tempat dudukan daripada kabel yang untuk dihubungkan ke PLN ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, dua buah kabel seperti ini yang mana nanti akan dicolokkan ke dua belah lubang ini, sisi kanan dan sisi kiri ya teman-teman. Kemudian nanti sini ujungnya ini langsung berhubungan dengan kepala lampu ya teman-teman ya. Di sini kepala dudukan lampu seperti ini yang kemudian berhubungan dengan arus atau tegangan PLN ya teman-teman. Oke, langsung kemudian setelah paham tentang ini ya teman-teman, kemudian dari tegangan PLN ini kemudian akan dialirkan ke dioda brid ya teman-teman. Nah, ini dioda brid, ini tidak jelas ya teman-teman. Oke, saya ambil gambar dulu. Nah, ini dia teman-teman, ke dioda brid. Ini adalah dioda brid ya teman-teman, atau dioda jembatan. Nah, ini tipenya MB10F. Nah, di sini adalah untuk kanan kiri ini untuk polaritas arus PLN ya teman. Kemudian di mana dioda ini adalah untuk mensearahkan arus bolak-balik ya teman. Arus PLN itu bolak-balik, kemudian untuk disearahkan oleh dioda brid ini sehingga polaritasnya menjadi plus dan min ya teman. Bukan lagi NL tapi sudah menjadi plus dan min setelah diproses di dioda brid ini. Oke. Tapi sebelum masuk ke dioda brid ini, nah ini salah satu dari kaki NL ini masuk melalui sekring ya teman-teman, atau fuse. Ini resistor fuse. Fungsinya resistor di sini bukan suatu untuk menghambat ya teman-teman, tapi di sini fungsinya adalah sebagai fuse atau sekring. Jadi di mana sekring itu untuk melindungi ya teman, untuk melindungi komponen yang ada di modul ini apabila sewaktu-waktu terjadi short atau konslet ya teman-teman, maka secara otomatis fuse-nya ini akan putus sehingga arus listrik PLN tidak terus mengalir, sehingga kemudian komponen-komponen di sini akan terlindungi karena arus PLN putus untuk masuk ke sistem ini ya teman-teman. Dan kelebihannya juga kalau di dalam sistem modul driver ini ada sekringnya, ada fuse-nya, maka nanti kalau terjadi konslet atau short di dalam modulnya ini, maka listrik rumah kita tidak jeglek ya teman-teman. Itu diantaranya fungsi daripada fuse ini ya teman-teman. Oke, lanjut kemudian dan keunggulan daripada fuse ini juga diantaranya kita bisa mengetahui bahwasanya di dalam sistem ini terjadi konslet atau tidak. Dengan apa? Dengan cara ya kita mengecek daripada fuse ini. Kalau fuse ini normal atau fuse ini nyambung, artinya berarti di dalam sistem ini tidak terjadi konslet. Kalau fuse-nya itu putus ya, sekring ini putus, maka sudah jelas
bahwa di dalam sistem ini terjadi konslet ya teman-teman. Lanjut, jadi setelah dari dioda bridge ini jadi percabang ya teman-teman, arus tegangan plus maupun tegangan min karena sudah berubah menjadi tegangan searah atau DC ya teman. Maka tegangan yang plus akan masuk ke elko ini ya teman, dan tegangan negatif juga masuk ke elko. Jadi elko di sini fungsinya sebagai elko utama penampung tegangan yang dihasilkan daripada dioda bridge ini ya teman. Jadi yang ditampung di sini sudah tegangannya tegangan DC, tapi tegangannya tegangan tinggi ya teman, di antara berkisar 200 sampai 300 volt DC ya teman. Maka di sini kita lihat dulu elko-nya di sini 400 volt ya teman. Jadi kemampuan tegangannya ini maksimal bisa menyimpan tegangan sebesar 400 volt. Dan untuk kapasitasnya ini 6,9 mikrofarad ya teman. Oke. Jadi untuk kapasitor di sini biasanya untuk amannya itu menggunakan yang 400 volt ya teman. Tapi juga tidak masalah kalau menggunakan 450 volt atau 500 volt, nggak masalah ya teman. Dan untuk kapasitas elko-nya biasanya 6 sampai 10 mikrofarad juga tidak menjadi masalah ya teman. Oke, lanjut. Kemudian tegangan positif yang ada di elko ini akan diteruskan ke MOSFET ya teman, ke MOSFET atau IC driver ini ya teman. IC drivernya tipenya ini tidak jelas ya teman. Ini dia tidak jelas ya teman, karena memang saya hanya menggunakan kamera HP ya teman-teman. Nah, ini ada 7 kaki dari sebelah sini, ini kaki satu pertama, 1 2 3 4 5 6 7 ya teman. Jadi untuk tegangan plus dari elko masuk ke kaki yang nomor 4, kemudian tegangan negatif dari elko masuk ke ini berhubungan ke kaki 1 dan 7 ya teman-teman, yang mana kaki 1 dan 7 itu diparalel dengan biasanya 2 resistor maupun 1 resistor ya teman-teman. Jadi resistor di sini fungsinya untuk pengatur arus ya teman, untuk pengatur arus yang dikonsumsi oleh chip LED-nya ini ya teman. Oke, jadi ini sekali lagi ini sebagai pengatur arus. Oke. Kemudian lanjut dari tegangan DC yang dari MOSFET ini, untuk tegangan plusnya masuk ke elko yang kedua teman, ke elko yang kedua. Jadi elko yang kedua ini fungsinya di sini bukan sebagai penampung ya teman, bukan elko tegangan tinggi penampung, tapi elko di sini fungsinya sebagai pengfilter ya teman, pengfilter tegangan ya. Barangkali nanti kalau ada kebocoran harus bolak-baliknya ya, maka di sini sebagai pengfilter ya. Dan kebiasaannya untuk pengfilter ini kapasitornya lebih kecil daripada elko yang utama ya teman. Nah, coba kita lihat di sini elko-nya 1 mikro ya teman-teman, 1 mikrofarad, dan tegangannya 400 volt ya teman. Oke. Jadi tegangan plus masuk ke plus elko filter ya teman, elko filter, kemudian masuk ke bukan melalui resistor yang diparalel dengan kaki negatif di elko filter itu ya teman. Oke, jadi setelah elko filter masuk ke beban melalui resistor ya teman. Jadi resistor di sini fungsinya bukan sebagai hambatan tegangan ya teman, perhatikan, atau hambatan arus ya teman. Untuk menghambat arus bukan, tapi fungsinya di sini sebagai pembuang muatan arus tegangan ya teman, arus dan tegangan ya teman. Jadi tatkala atau manakala misalkan kita lagi menservis, kemudian setelah itu kita konekkan dengan arus PLN, jadi kemudian seketika kita cabut, maka tatkala kita memegang
komponen yang ada di sistem sini tidak akan terjadi sengatan listrik ya teman, karena tegangan maupun arus itu sudah dibuang oleh resistor ini yang terakhir ini ya teman. Jadi resistor ini fungsinya sebagai pembuang muatan ya teman. Oke, kemudian di sini kelihatan ya teman lewat kamera. Jadi dari tegangan plus elko sini mengalirlah ke chip LED yang plus ini, kemudian terus mutar sampai di ujung LED yang terakhir. Nah, tentunya negatif ya teman, negatif. Kemudian masuk ke resistor muatan dulu, resistor pembuang muatan, kemudian ke elko filter. Ini yang negatif ya teman-teman. Kemudian melalui ini lilitan, oke, lilitan, kemudian terus masuk ke MOSFET yang nomor 56 ya teman-teman, 56. Kemudian di mana ini kemudian berhubungan dengan 56, kemudian di MOSFET ini negatifnya berhubungan dengan elko utama ini ya. Kemudian elko utama negatifnya berhubungan dengan dioda bleed ini karena dioda bleed yang negatif ya teman, sehingga kemudian menyalalah chip LED yang ada di modul ini karena mendapat tegangan positif dan negatif. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, dengan harapan mudah-mudahan dengan kita mengetahui nama-nama komponen yang ada di modul LED AC ini, modul LED AC maupun modul LED DC dan sama ya teman-teman, karena sama persis ya. Kalau ada perbedaan itu sedikit sekali, tapi pada prinsipnya sama ya teman-teman. Nah, dengan harapan dengan kita mengetahui dan mengenal komponen-komponen yang ada di modul ini dan prinsip kerjanya kita memahaminya, maka dengan harapan kita apabila ada perbaikan, menerima perbaikan daripada lampu LED yang rusak, maka kita bisa dengan mudah mengatasinya. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Dan akhirnya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.